Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, coba ibu mau kalian lirik kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Jika tidak ada, sekarang ibu minta kalian untuk berdiri semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Sekarang coba lihat di bawah kalian, di kolong meja kalian, apakah ada sampah? Jika ada, coba sekarang ambil dan sekarang buang dulu ya ke tempat sampah. Baik, sudah selesai. Sekarang, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan harus mempunyai keinginan yang tinggi dan tekad yang kuat. Harapan yang bagus pun harus didukung dengan doa dan usaha yang maksimal. Jadi sekarang kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar keinginan kalian tercapai. Sekarang ibu beri waktu 10 menit untuk baca buku yang kalian sudah bawa. Bagi yang tidak bawa, tolong ambil saja di pojok baca. Baca 10 menit ya. Coba sekarang ibu tanya, apakah masih ada yang ingat kemarin kita telah belajar apa saja? Iya, kemarin kita telah belajar tentang membedakan campuran dan larutan. Lalu menelaah landasan dari dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan mengamati teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya. Hari ini kita akan belajar mengenai kata kunci dan perkiraan informasi bacaan, interval pada nada sebuah lagu, dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat, menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat, menyanyikan lagu sesuai dengan interval lagu dengan percaya diri, menjelaskan interval dari sebuah lagu dengan percaya diri, menuliskan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Langsung saja nih, Bapak punya sebuah teks tentang cara pengelolaan sampah. Nah, Bapak akan membagikan kepada kalian semua satu persatu. Lalu nanti ada perwakilan 2 orang untuk maju mempresentasikan kembali apa yang telah dibacanya dengan bahasa sendiri. Baiklah, Bapak bagikan dulu ya. Udah, baik. Nah, Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk membacanya. Nah, lalu kalian pahami dan nanti 2 orang Bapak akan suruh maju ke depan. Baik, 10 menit dimulai. Nih, Bapak akan memanggil Raihan dan Siva. Yo, Raihan dan Siva maju ke depan untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Ya, tepuk tangan untuk Raihan dan Siva. Oh ya, ada tepuk hebat nih buat kalian berdua. Tahu tepuk hebat gimana? Nah, tepuk hebat gini nih, tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Kalian berdua hebat. Nah, bisa semuanya ya. Nah, untuk Raihan dan Siva kita kasih tepuk hebat ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Kalian berdua hebat. Oke. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan ya bagaimana tadi teks tentang cara pengelolaan sampah. Nah, Bapak pengen tanya dulu nih sama kalian. Di rumah siapa yang suka membersihkan halaman rumahnya? Ya, banyak ya. Ya. Nah, cara pengelolaan sampah itu ada 2. Nah, caranya ada sampah anorganik dan sampah organik. Nah, kalian harus membedakan apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau sampah organik itu sampah yang memang bisa terurai lagi, bisa kita daur ulang lagi. Nah,
seperti memang contohnya seperti daun-daun kering, sisa-sisa makanan kita dan sebagainya. Nah, lalu sampah anorganik yaitu sampah yang memang bisa kita daur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna. Nah, contoh sampahnya seperti plastik, kaleng bekas, botol bekas dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan-bahan yang berguna. Nah, cara pengolahan sampah pun harus benar supaya lingkungan kita pun terjaga dari polusi udara. Ada yang tahu tentang intervanada? Tidak tahu ya? Oke, Bapak akan menjelaskan tentang intervanada. Intervanada adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik itu nada yang ke atas maupun nada yang ke bawah. Nah, intervanada itu ada beberapa nama itu, yaitu ada 8 nama intervanada. Nah, yang pertama yaitu prim. Nah, yang pertama itu prim. Nah, prim itu apa sih? Nah, prim itu adalah interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Nah, misalnya dari nada do ke do. Nah, yang kedua itu ada sekon. Nah, sekon itu adalah interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misalnya dari nada do ke re. Nah, itu sekon ya. Itu disebut dengan quarts. Nah, yang kelima itu queen. Nah, queen. Nah, interval nada queen. Nah, apa sih artinya? Nah, queen itu adalah interval nada 5 nada, interval 5 nada. Nah, disebut dengan queen, yaitu interval 5 nada. Nah, yang keenam itu sekta. Nah, sekta itu adalah interval 6 nada. Nah, misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la. Itu dari sekta. Yang ketujuh itu adalah septim. Nah, septim ya. Septim. Nah, septim itu adalah interval 7 nada. Nah, yang terakhir itu adalah oktav. Nah, oktav itu ada interval nada 8. Nah, interval 8 nada ya, itu disebut oktav. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang interval nada. Ibu kita Kartini, putri sejati. Interval nada yang tadi. Terus juga kita sudah bernyanyi bersama. Nah, tadi ketika kita bernyanyi, kita menghasilkan suara. Nah, suara ini merupakan ciri-ciri dari masa pubertas. Nah, suara yang bergema itu adalah ciri-ciri seseorang sudah mengalami masa pubertas. Nah, maka itu kita akan mempelajari masa pubertas, ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Baiklah, Bapak ingin bertanya sama kalian, ada yang tahu apa itu masa pubertas? Tidak ada ya. Masa pubertas adalah masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa dengan ditandai dengan perubahan-perubahan, yaitu perubahan fisik, perubahan hormon, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Nah, itu disebut dengan masa pubertas. Nah, coba kalian buka halaman 21. Nah, di situ ada gambar dari masa anak-anak ke masa lanjut usia ya. Coba kalian diskusikan apa perbedaan dari gambar tersebut. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Oke, baik.
Ya, nanti kalian catat di buku kalian masing-masing. Oke, 10 menit dimulai. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Angkat tangan. Ya, betul. Ya, salah satunya itu adalah tumbuhnya jakun. Tumbuhnya jakun dengan suara yang bergema. Nah, lalu tumbuhnya rambut di sekitar area tertentu, di ketiak, lalu kumis, jenggot, dan sebagainya. Nah, lanjut itu adanya terjadinya mimpi basah. Nah, untuk anak laki-laki akan terjadinya mimpi basah nih. Ini akan menandai masa pubertas kalian. Nah, lanjut yaitu memproduksinya kelenjar sel sperma. Nah, ini berhubungan dengan mimpi basah tersebut ya, sel sperma. Nah, lanjut tubuh mulai berkembang, yaitu dada yang mulai berotot laki-laki ya, terus jalan yang memang tegak dan kuat gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu ciri-ciri masa pubertas pada perempuan, yang pertama itu adalah tumbuhnya payudara, lalu suara berubah. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di sekitar area tertentu, ya hampir sama dengan yang laki-laki ya. Nah, selanjutnya terjadinya menstruasi. Nah, kalau pada perempuan akan terjadinya menstruasi. Nah, lanjut memproduksinya kelenjar sel telur. Nah, sel pembuahan telur ya. Nah, lanjut yang terakhir, tubuh mulai berkembang, yaitu pinggul yang membesar. Nah, pinggul yang membesar yaitu beberapa ciri dari masa pubertas pada perempuan dan laki-laki. Nah, di sini Bapak punya tiga kardus rahasia nih. Di masing-masing kardus ini Bapak ada sedotannya nih. Di masing-masing kardus ini ada sedotannya. Nah, di dalam sedotan ini terdapat teka-teki yang kalian harus isi dan jawab. Nah, ini tugas kelompok. Nah, karena ada 3 kelompok, nah Bapak punya 3 kardus ini ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan ke setiap kelompok, lalu kalian cari jawabannya dari teka-teki dari sedotan ini. Baik, Bapak akan membagikan. Sudah selesai semuanya setiap kelompok? Sudah ya? Sudah, oke, baik. Di sini Bapak akan presentasi setiap kelompok dan tanya jawab ya, terkait dari jawaban setiap dari kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan untuk presentasi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Motivasi kali ini, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Ibu minta 1 orang maju ke depan untuk memimpin doa. Oke anak-anak, terima kasih.